Selamat siang, teman-teman sekalian. Hari ini kebetulan saya bertamu ke seorang pelaku seni rupa, seorang perempuan di Surakarta. Beliau ini juga salah satu pendidik di sebuah sekolah di Surakarta juga. Beliau adalah Ibu Mulyani. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Selamat Mas siang. Imam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Amin, amin. Bu Nun Sewu, ini kedatangan saya untuk di Nun Sewu untuk mencari atau menggali para pelaku seni rupa di Solo yang punya kontribusi terhadap dunia seni rupa di kota Surakarta dan sekitarnya. Dan saya melihat panjenengan juga sebagai salah satu tokoh seni rupa, tokoh ya, tokoh seni rupa wanita di Surakarta. Ibu Mulyani, kalau boleh tahu ini biar teman-teman para pemirsa paham bahwa Ibu ini asli Solo. Asli Solo, kelahiran Solo atau dari mana? Saya dari kecil ada di Purwokerto, di Solo. Di Solo, memang Ya, asli ya? tapi saya lahirnya di Klaten. Lahirnya di Ya, terus Klaten. dibawa orang tua di Solo. Di belakang mesen itu, ikip mesen. Di belakang? Ikip mesen. Oh, Dulu ya mesen itu. Oh ya, sejak sejak ini, bayi. Sejak bayi di. Ya. Oh gitu. Jadi saya dari SD Prayunan, SD Kristen Prayunan, SMP 8 Surakarta, SMA-nya Saverius, terus kuliahnya di FKIP Seni Rupa UNS. FKIP Seni Rupa UNS. Tahun berapa itu, Bu? Saya lulus dulu D3 ya, lulus 88. 88. Iya. Terus 89 kan kekurangan guru seperti ini kan guru tuh kurang sekali banyak. Oh, gitu ya? Iya sebetulnya banyak yang pensiun angkatan saya. Oh, ya dulu. Guru seni rupa? Iya. Guru seni rupa atau guru semua? Guru semuanya. Oh, semua guru sebenarnya iya, kekurangan ya? Kekurangan. Oh, gitu. Nah, oleh karena itu tahun 88 itu saya lulus, 89 saya sudah dapat SK negeri. Sebagai seorang pengajar guru? Iya, pengajar dan sudah. Saya dulu pertama SK saya di Demak, tetapi karena Demak itu sudah ada gurunya, saya diperbantukan di SMP Grogol 1 Solo Baru. SMP Grogol 1 Solo Baru. Iya. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Iya. Jadi sudah 35 tahun saya mengabdi di SMP Negeri 1 Grogol. Tidak pindah-pindah? Enggak. Luar biasa. 35 tahun di satu SMP? Iya. Wah, luar biasa. Saya gandul bis terus, Mas. Gandul bis terus? Iya. Awal-awal itu ya? Iya, dari pensiun itu. Oh, sampai pensiun ini? Karena ada bis Wahyu yang hanya 300 Oh, 3.000 rupiah itu ya? Iya. Begitu aku pensiun, bisnya juga ikut pensiun. Sudah nggak jalan. Oh gitu. Tapi waktu itu Pak Jenengan juga aktif berkarya dalam artian seni rupa gitu, melukis atau Saya dari tahun 88 itu aktif ikut pameran. 88? Iya. Saya masih SD itu. Iya. Itu Mas Edi Sudarno juga masih bujang masih. Masih SD. Saya masih bujang, sudah ikut di kelompok Sriwedari itu. Kelompok Sriwedari yang legendaris itu ya. Iya, dulu. Iya. Oh, Yongki. Yongki ya yang dikelola oleh Yongki itu. Yang mereka. Nah, sekarang kan sudah Pak Mo, Pak Lulu almarhum, Pak Mo ya sudah sepuh, Pak Munggi. Beliau itu ya. Ya, Pak Gunawan Anjaya. Pak Gunawan Anjaya itu juga termasuk salah satu jebolan Sriwedari. Iya. Dulu itu kan Sriwedari punya sejarah panjang tentang seni rupa di Surakarta dan Indonesia. Itu sudah sangat masyhur waktu itu ya, Bu ya. Waktu itu. Sayang sekali teman-teman mungkin sudah paham dan sudah tahu kondisi di Sriwedari ya seperti sekarang lah, karena beberapa faktor akhirnya jadi terbengkalai, senimannya juga akhirnya banyak yang tidak aktif di sana karena memang tempatnya sudah tidak cukup layak, Bu. Sudah tidak cukup layak untuk berkesenian. Iya, betul. Bahkan pada tahun 2000 milenial itu kita membentuk khusus
IWPS, Ikatan Wanita Pelukis Surakarta. Saya termasuk pengurus inti. IWPS? Iya. Tahun 2000? Tahun 2000, tahun milenial. Kita beberapa kali pameran wanita-wanita Wanita di Surakarta. Situ iya. mohon tuh yang ya ada Melin. Ibu Melin. Ya, saya Urin, terus Urin. Iya, terus lainnya ya banyak yang sudah mana? Sudah, ada yang sudah apa ya? Meninggal, ada sudah meninggal atau pindah sudah kota, ya. Ya kalau misalnya kita melihat sejarah Solo atau Surakarta secara umum kan memang kita punya sejarah yang cukup masyhur sebenarnya, nggih. Nggak tahu ini akhir-akhir ini kok di Surakarta yang saya rasakan kok agak adem ayem. Adem ayem dalam artian anyep ini. Menurut Pak Jatian gimana itu, Bu? Ya. Ada faktor apa itu? Kenapa itu pelukis Solo ini kok katanya adem ayem alias anyep? Sebetulnya kita tuh sudah gerengseng ya. Gerengseng gitu. Gerengseng dalam hampir 2 bulan atau 3 bulan sekali itu di Solo tuh mesti ada pameran. TBS itu aja nggak pernah leren. Selalu ada. Selalu ada, termasuk di Gramedia atau di yang lainnya. Tetapi yang menyedihkan itu kalau tidak ada berita yang menyenangkan, Boyo Payu doan konco-konco. Nah, itu problem. Ini yang marah adem ayem itu. Anyep itu tadi ya. Nah, ini pentingnya sebuah marketing. Ya, jadi harus ada teman kita yang pinter memanajemen teman-teman menjadi marketingnya itu penting sekali. Dan sepertinya di Solo belum dikelola secara maksimal. Belum ada orang yang punya itu. Juga bisa seperti itu kok. Kita yang sebetulnya nggak kalah loh ya. Teman-teman Solo itu rata-rata realisnya kuat. Karya-karyanya itu orang ecek-ecek gitu. Ya, saya memahami. Tetapi kenapa ya tidak dilihat, ya itulah belum. Iya, ini sebenarnya mungkin jadi PR bersama, nggih. Saya juga sebagai Nun Sewu mengamati, bahkan saya pernah mewawancara seorang pelaku seni rupa yang sudah senior, hampir 2 tahun belum pernah menjual karya. Nah itu kalau kita bicara keekonomian menjadi perupa sekarang itu semakin tertantang karena yaitu tadi, ketika karya tidak terserap pasar, agak susah juga, nggih. Kalau panjenengan Ibu, untuk menyiasati itu kan jenengan mungkin karena faktor seorang profesi guru, nggih, untuk kehidupan keseharian itu katakanlah sudah tidak ada masalah, ngoten nggih. Nah, bagi panjenengan itu melukis itu sekarang itu apa gitu, sebagai sebuah apa gitu yang ingin jenengan, selain faktor keekonomian tadi itu bisa jadi, tapi apa mungkin yang bisa menjadi alasan sehingga Ibu itu masih terus bertahan dan terus berkarya sampai hari ini? Kalau saya kebetulan saya kebetulan ini sudah pensiun. Ya sudah pensiun. Kan masih kita dapat gaji ya. Jadi kalau untuk kesehariannya memang alhamdulillah kita dianggap cukup gitu lah. Guru itu kan nerima pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Namun demikian bahwa kami itu karena roh saya istilahnya ya. Dari awal itu seni rupa, melukis dan lain sebagainya di dunia seni rupa, maka saya tetap mempertahankan untuk berkarya. Tetap bertahan untuk berkarya. Jadi kalau pameran itu prinsip saya memang pameran itu kita kan istilahnya menampilkan ekspresi kita. Ekspresi. Ya. Terus kita menampilkan bahwa kita masih produktif, masih eksis. Bersama teman-teman kita reuni, senang di situ senang. Apalagi kalau melihat teman ada yang laku itu ikut senang ya. Bukan hanya saya. Dan prinsip saya yang pameran ini orang kudu payu. Tidak harus laku. Iya. Tetapi kita harus bahwa ini loh gerakan di Solo itu pameran terus dan karya-karyanya itu ya maksimal, yang bagus gitu lah. Memaksimalkan karya. Iya. Jadi ya banyak teman-teman yang potensi. Itu saya pribadi.
Terus kalau untuk pemasukan, kan saya menekuni lukis foto. Jadi itu yang ada masukannya. Ada masukan. Itu dari Dari pesan-pesanan pesanan-pesanan. pesanan foto. Nah, itu mungkin juga salah satu hal yang dilakukan oleh pelukis-pelukis lain juga, walaupun ada idealisme dalam berkarya, tetapi kadang beberapa pelukis juga menerima pesanan foto, ya itu tadi untuk mungkin untuk beli cat, untuk beli baju juga. Nah, Bu Mul, saya dengar-dengar panjenengan ini dapat penghargaan. Wah, penghargaan Kalpataru kalau nggak salah. Iya, wah, benar. luar biasa. Beliau ini mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Bu, saya pengen tahu itu penghargaan dalam apresiasi apa panjenengan itu, Kalpataru itu? Saya itu penghargaannya di dalam bidang pengabdian lingkungan. Pengabdian lingkungan. Ya. Jadi saya itu berawal dari tahun 2013 ini. Jadi tidak 2013. Iya. Wah ya. Tidak ujuk-ujuk. Ya, tidak ujuk-ujuk. 2013. 2013. 12 tahun. Iya, sudah 12 tahun. Wah, jadi memang rekam jejaknya memang betul-betul. Berarti memang ada rekam jejak, orang mau ujuk-ujuk. Iya, betul. Dan itu nggak bisa dibohongin ya. Dimanipulasi, jadi, iya, karena itu jejak rekamnya terus hitam di atas putih, saya itu komplit. Jadi pernah waktu tahun 2004 itu lomba Dharma Wanita, lomba Kriya Paksi. Kriya Paksi itu saya nasional harapan 1. Wah, itu. Terus saya di acara ini di Loji Gandrung itu. Saat itu masih Pak Slamet ya. Pak Slamet, wali kota lama. Itu. Tapi dulu kan belum ada HP, jadi nggak bisa mengabadikan sendiri. Tidak bisa update status. Iya. Beda seperti sekarang. Iya. Luar biasa. Terus mulai 2011 itu kalau lomba poster sanitasi lingkungan hidup sering juara satu. Tingkat kabupaten, provinsi, seluruh raya itu sering. Jadi maka tahun 2013 itu saya maju dengan namanya Leon Alvinda Putra dan Rizky. Rizky itu lomba poster dan karya ilmiah. Anak 2 ini kepilih menjadi duta sanitasi Jawa Tengah. Wah, nah dari situ wong anak SMP cilik-cilik Mas. Jadi tetap gurunya ini juga ke Semarang, ke provinsi, kemana-mana itu tentang sanitasi lingkungan. Air laut diolah menjadi air minum yang layak. Itu seperti itu. Terus bagaimana bank sampah dan sebagainya. Nah akhirnya aku tadinya ya cuma ngikuti anak-anak, tapi aku kan senang mencatat. Iya. Dan suka mengingat saat itu. Akhirnya kok ini aku ketularan. Nah, begitu anaknya lulus, terus dari dinas kesehatan itu mencari si Leon udah lulus. Sing dicari terus saya, ini gurunya. Jadi narasumber di dinas kesehatan itu saya. Oh, gitu. Iya. Beberapa kali terus dari PU provinsi itu saya digandeng menjadi narasumber kemana-mana. Tentang sanitasi itu tentang lingkungan yang bersih, sehat. Selanjutnya saya menjadi tim Adiwiyata di sekolah kami dan menjadi tahun 2016 itu tingkat provinsi, terus tahun 18 tingkat nasional, tahun 22 tingkat mandiri. Mandiri itu tingkatnya di atasnya nasional. Wah, luar biasa ini pengalaman sejarahnya ini. Iya. Itu dari yang sekolah. Dari yang sekolah. Terus akhirnya kan kalau Adiwiyata itu kita juga membentuk bank sampah di sekolahan itu. Nah, dengan keberhasilan kami mengolah sampah dan bank sampah itu berjalan sehingga kami menjadi digandeng DLH. DLH Surakarta. Yang Solo, Sukoharjo. Sukoharjo. Akhirnya saya kepilih ketua 2 Forum Bank Sampah Sukoharjo. Jadi yang dituakan dalam bank sampah Sukoharjo. Sukoharjo itu bank sampahnya ada 200 lebih. 200 lebih dari pojok sana, Mojolaban, Polokarto, Bendosari, muter Bulu, Weru, Kartosuro. Dan itu
bisa menghasilkan nilai untuk para Iya, pesertanya iya, tentang sampah itu. nggih. Jadi bagaimana cara memilah sampah, Nggih, nggih. cara bisa menjual sampah, terus kalau kalau saya, bagian saya bagaimana sampah misalnya kresek itu nggak ada harganya, begitu saya buat seperti ini bisa laku 50.000. Oh, ya 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 ya. Oh, ini dari Kresek ini, Bu? Iya, kresek kresek gas itu nanti. Dari Kresek, teman-teman. Idenya itu dari mana? Panjenengan secara ini, secara Nah, ide. ini kebetulan gini, pada tahun 2014 saya kan ujian skripsi. Nah, Ujian skripsi. saya Nggih. penelitian saya itu pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual. dalam kreasi recycle. Kreasi Recycle. recycle. Recycle kan daur ulang. Daur ulang, nggih. Nah, itu saya gunakan untuk penelitian. Kontekstual itu menghadapi langsung. Nah, dari situlah saya mendalami bagaimana mengolah sampah itu untuk menjadi sebuah kreativitas anak didik saya. Ya 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 ya. Itu. Terus berkelanjutan akhirnya kita kan lebih ke problem solving ya. Problem solving itu masalah. Nggih, nggih. Dalam menghadapi masalah. Iki kok sekolah sampai plastik oke men. Nah, plastik itu saya olah jadi apa? Ini sampah Gitu. sedotan banyak. Nah, sedotan ini saya ajarkan untuk menganyam menjadi tas. Terus ada juga kertas koran, kertas HVS itu banyak di sekolah banyak. Salin tinggi anak-anak juga. Ayo kita menaklukkan ini bisa jadi sebuah tas. Nggih. Wah, luar biasa. Nggih. Terus yang itu lingkaran bibir jadi gantungan hijab. Oh, ini. Iya. Oh, nanti kita tampil lah, teman-teman. Iya. Oh, itu untuk ini hijab itu ya? Iya, gantungan hijab. Itu kan ada satu rantai. Ya. Terus juga sekarang model minuman Yakult ya, itu botolnya kan hanya dibuang. Nggih. Nah, ini menjadi sebuah problem karena kalau di bank sampah itu botol itu nggak laku. Betulnya dulu nggak laku? Nggak laku. Dulu nggak laku. Akhirnya saya ada warga Baki itu Purbayan itu mengeluh. Oh, gimana ya? Ini nggak laku dijual terus diapakan? Nah, ini kan sebuah problem. Iya. Aku dengan suami bereksperimen. Ayo kita buat apa ya ini? Ternyata bisa jadi bunga, bisa jadi bros yang cantik-cantik. Jadi kita tidak meninggalkan yang namanya prinsip unsur-unsur seni rupa itu loh. Salah satunya ada mewarnai, ada menjilat terangnya itu saya terapkan di situ. Diterapkan di situ. Akhirnya meskipun banyak yang mengolah sampah, ya banyak yang sudah berkreasi. Itu kelebihan tempat kami adalah bagaimana cara kita mengkomposisikan warna, mengharmonisasikan warna. Menjadi sebuah karya seni yang menarik. Dan akhirnya punya nilai jual. Iya, nilai jualnya liyane ngedol 5.000 nggih, kok kayu 20.000. Nah, itu loh. Wah, ini luar biasa. Jadi kan mengikat juga prinsip ekonomi bagi ibu-ibu. Artinya pekerjaan ibu-ibu itu menghasilkan nilai tambahan. Iya, tambahan belanja. Wah, ini keren ini ibu. Wah, tapi di tengah kesibukan panjenengan itu melukisnya seperti apa? Apa mengkombinasikan itu jadi di tengah longgar waktu melukis yang dijadikan waktu yang paling utama atau dibalik atau mengkombinasikan dua kan kalau melihat seperti berjalan jenengan ini kayaknya jenengan sibuk banget ini. Ngajarin orang-orang di luar ya melukis. Wah, itu luar biasa. Sehari itu hanya 24 jam ya, Mas. Nggih. Jadi saya itu orang yang termasuk sangat menghargai waktu. Sangat menghargai waktu. Jadi begini, pada saat saya mengajar saya kosong jam, itu tangan saya tidak pernah diam. Oh, itu. Tak pernah diam tuh, entah pakai gunting, paling aku itu ngelintingin kertas atau gunting-gunting botol-botol itu menjadi sebuah kreasi ya. Itu kan saya menggunakan waktu yang sedikit tapi
bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan itu. Wah, Terus iya. begini pernah, saya kan nyegat bis nih Mas. Nggih. Itu kan saya bawa songketan itu, songketan. Nah, gini nih, pas nyongkel bisa suwe banget Mas. Nah, setelah itu lagi pas gini bisa lewat, Mas tak layoni tinta nih nganti setengah jam. ini terjadi. Nah, begitulah saya menghargai waktu. Begitu udah dapet tempat duduk, itu nutoknya lagi. Kalau nggak gitu bisa tertidur kebablasan. Ini cara menghargai waktu. Terus kalau ngelukis itu saya biasanya malam Mas. Malam. Malam. Waktunya buat keluarga terus jam biru. Nah, ini tadi aku sudah habis masak. Masak. Iya. Tapi kalau ya, ada pepatah ya, kalau memang itu sebuah apa ya nafas pegang kuas ini. Makanya saya senang pakainya pakai cat minyak. Jadi kan iso disambi-sambi. Oh iya. Kalau cat minyak itu ini dapat anunya mata dulu. Lanjut besok. Oh, ditinggal mulang sih kok mulai sama-sama iki kurang sithik gitu. Iya. Terus nanti semua sudah tidur itu malam aku kagetan sak jam 2 jam lanjut lagi. Tahu-tahu besok anak belum, mah kok wis dadi mang. Gitu. Mana batin. Ini mama ini malam-malam lembur kalian tidur. Aduh. Tapi ini menarik, dalam artian gini. Panjenengan memanfaatkan waktu luang dengan menghasilkan karya. Kenapa nggak scroll TikTok, Ibu? Atau bikin status kayak orang-orang sekarang itu. Kalau waktu longgar tuh isinya scroll TikTok. Tapi panjenengan malah nyulam ini. Ini luar biasa. Jadi kalau aku lihat TikTok itu hanya untuk referensi ya. Referensi. Ini bisa begini. Itu aku senang melihat anak-anak sekarang, anak muda itu memang kreatif, luar biasa. Iya. Dan TikTok itu juga media sosial itu sebagai sebuah pengabar nih. Karena kan di era sekarang itu media sosial itu sangat penting untuk memberitakan ya seperti inilah. Kalau misal kegiatan-kegiatan orang, yang penting yang sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif kita share untuk media sosial kita. Wah, luar biasa ini, Bu. Bu, ini sedikit berbicara tentang mungkin repot politik. Enggak, kita bicara lebih ke ini enggak. Menurut panjenengan bagaimana sih apa yang diharapkan dari seorang pelaku seni rupa yang sudah dari tahun 89 ya? Sampai hari ini terus berkreasi, terus berkarya, gonta-ganti wali kota. Suka dukanya pasti sudah apa. Nah ini menurut panjenengan penting buatan sih keterlibatan pemerintah dalam dunia seni rupa. Artinya bukan campur tangan tentang karya, tetapi keterlibatan pemerintah dalam ya mungkin memberi ruang, fasilitas atau mungkin pendanaan. Karena terus terang yang saya rasakan pun saya ketoke Pemkot Solo ketoke piye yo. Belum Mas, belum. Mang dari dulu tuh iya ya orang seni itu sungguh nerimo mawon. Nerimo ya? Lah nggih nerimo. Memang dari dulu. Jadi seolah-olah ya wis ngono kuwi dilakoni. Oh, artinya pelaku seni rupa itu memang sudah pejuang mandiri dari pejuang dulu. Tangguh. Pejuang tangguh. Ya, orang seni rupa itu kalau bukan orang yang sabar, gambar kan radadi toh Mas. Iya, betul. Tuh. Sabar. Menghasilkan karya aja juga perlu sabar, apalagi perlakuan. Iya. Coba andaikan kita diperhatikan itu nasib para seniman, ya sangat bersyukur kita. Apalagi diberi ruang ya. Seperti kita KPSR kan nyewa dapat situ aja, seperti itu kita sudah senang di tempat seperti itu. Ya. Sesuatu yang layak disyukuri walaupun tempatnya kecil dan mungil. Tapi bisa untuk beraktivitas atau kumpul ya. Bisa untuk kumpul dan saling. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu di Solo itu ada galeri KPSR, itu anggotanya lebih dari 50 lebih mungkin. Nah, itu tempat kumpul-kumpul teman-teman pelaku seni rupa dari yang senior maupun yang teman-teman yang masih
belajar untuk menjadi seorang pelukis ataupun ya bisa dikatakan belajar menjadi seniman. Bu, mungkin ini pertanyaan saya terakhir. Harapan pribadi Ibu sebagai seorang pelaku seni rupa, apa sih ya tentang dunia seni rupa di Solo ini, dan terutama ya juga di Indonesia? Ya, kalau menurut saya pribadi, sekali lagi saya itu sangat merindukan Solo bisa seperti Jogja, bisa punya art job yang bisa menjual dengan nilai yang pantas, yang pantas. Dengan nilai yang pantas. Ini saya pengen sekali. Itu hanya kita harus kompak rukun. Orang eker-ekeran sesama seniman. Senimannya harus rukun dulu. Rukun, kompak. Terus kita terbuka. Gitu. Dalam hal apapun terbuka ini. Nah, saat ini kita kan yang menyatukan penjenengan sama Mas Edi Sudarno itu. Sini sing robuskan sana ke sana. Oke, itu penting sekali. Kalau itu seperti di sana sudah dikoordinir, nah Mas Heri Firmat itu kan dari Sukoharjo. Malah tokoh yang menjadikan art job itu malah orang Sukoharjo. Saya pernah berbincang-bincang dengan beliau. Alasannya apa? Dia bisa pegang itu. Karena waktu diisi itu dia termasuk lukisannya itu kalah dengan teman-teman. Nah, terus Mas Heri itu ngendiko gini, aku piye caranya ya? Udah aku tak manajemennya aja gitu. Menjadi jembatan pelaku seni rupa. Iya, akhirnya menjadi seperti ini. Dan di Solo belum ada ini. Apa saya aja ya? Nah, enggak Mas. Kita harapannya yang mudah-mudah ini seperti ini. Jadi wong tua-tua ki nek wis gur gambar, wis ora mudeng ki carane masarke piye. Cara memasarkan gitu. Jadi harus ada yang menjembatani. Menjembatani untuk jadi ada pelaku seni rupa, ada jembatan ini orang-orang yang memasarkan dan pasar gitu, termasuk kolektor itu. Termasuk penjenengan kalau memencarai satu-satu dari teman-teman ini kan mesti kenal. Ini tuh ada tokoh ini, ada ini. Yang tadinya enggak dikenal meskipun sudah berbakti lama. Iya. Kalau enggak diculik ibu ini enggak tahu. Siap. Wah, menarik ini, teman-teman. Seperti penjelasan beliau ini, bahwa memang problem di dunia seni rupa itu memang kadang para pelaku itu bisa menghasilkan karya, tetapi mereka ini butuh sosok atau jembatan atau organisasi yang bisa memasarkan karya. Karena terus terang karya-karya berupa Solo itu luar biasa. Cuman memang jembatan ini belum terbangun secara maksimal sehingga akhirnya karya-karya para pelaku seni rupa di Solo belum terdistribusi atau belum bisa dikolaji secara maksimal oleh para kolektor di kota Solo sendiri, juga Indonesia ataupun mungkin pelukis luar negeri. Kita itu mungkin mirip pelukis Solo itu hidden gem. Hidden gem ya. Jadi sesuatu yang indah tapi masih tersembunyi dan jarang orang yang tahu itu. Wah. Padahal kita aktif pameran. Padahal itu terus ya. Pameran yang tiba itu. Nggih. Ya, teman-teman sekalian, mungkin obrolan menarik kita hari ini cukup sekian. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang dunia seni rupa dan juga pelakunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang ingin mengenal profil beliau, nanti akan saya tulis di penjelasan di bawah, di deskripsi beliau ini siapa dan mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, terus support seni rupa di kota Solo dan juga Indonesia. Buat teman-teman terus semangat berkarya, sampai ketemu di lain kesempatan. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nul. Nggih. Matur suwun Mas. Siap.